Di sini sangat terlihat sekali bro, bahwa di saat kita melakukan akses di aplikasi pinjaman online ilegal uang fintech, ini ternyata mereka ada hubungannya nih dengan domain milik pinjol. Ada kabar terburuk bagi para pengguna aplikasi pinjol legal, pinjol semi legal, yang teman-teman harus waspada dan teman-teman harus tahu. Karena ada 6 aplikasi pinjol ilegal yang memang terbukti terhubung atau satu server dengan pinjol legal OJK. Pinjol legal OJK-nya namanya apa bang? Pinjol ilegalnya apa bang namanya? Nah teman-teman, agar tahu prosesnya kenapa dan mengapa pinjol legal ini terhubung dengan pinjol ilegal, dan pinjol ilegal ini kenapa terhubung dengan pinjol legal, nanti gua akan berikan buktinya menggunakan video rekam layar. Nah teman-teman jangan hanya mengambil nama APK-nya saja, tapi teman-teman bisa lihat video ini seutuhnya, dan teman-teman juga harus bisa mendengarkan seutuhnya penjelasan gue dalam video ini, agar teman-teman paham, agar teman-teman tidak gagal paham. Namun sebelum gue akan memasuki ke videonya, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe-nya, like-nya, nyalakan tanda loncengnya, share video ini di seluruh akun media sosial kalian, agar para pengguna aplikasi pinjol legal OJK mereka tetap waspada dan hati-hati. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Nah, kita nggak lama-lama untuk membahas ini karena sebenarnya videonya agak sedikit panjang, tapi gua percepat sedikit, gua ringkas-ringkas saja, dan gua hanya berikan poin-poinnya saja. Semoga teman-teman dengan cara teman-teman menyimak dan perhatikan video ini sampai selesai, semoga teman-teman lebih paham, lebih ngerti, dan terutama tidak install dan juga jangan pernah mengajukan aplikasi pinjol legal OJK. Kenapa dan mengapa? Di sini gue menemukan ada 6 pinjol ilegal ternyata terhubung di aplikasi pinjol legal OJK. Oke, teman-teman, di sini ya gue akan tampilkan rekam layar ya dari hasil pengecekan gue ini. Nah, disclaimer, ini hanya baru dugaan saja, ya belum pasti. Tapi semua itu kita kembalikan kepada pihak OJK dan kita kembalikan juga kepada pemerintah untuk bisa ya melihat atau mengecek apakah benar ini terjadi ya. Kalau ini salah ya silakan pinjol legalnya juga bisa diperbaiki ya. Oke teman-teman, perhatikan di sini gue sedang melakukan membuatkan dokumentasi. Di sini gue memiliki ada uang fintech, Kokes, dan juga Kredit Pro, dan juga ada Danamu, dan juga ada Pinjol Uku. Mungkin yang sudah join di dalam grup WA, teman-teman sudah tahu ya. Walaupun teman-teman sudah tahu, tapi perhatikan ini gue bahas lebih detailnya seperti apa. Namun di sini gue akan mencoba terlebih dahulu aplikasi pinjol legal atau pinjol semi legal OJK yang bernama Pinjol Uku. Di sini akan gue buka juga. Gue hanya buka saja, gue nggak login ya, karena gue belum punya akunnya. Namun teman-teman, di tampilan awal dari aplikasi Pinjol Uku ini mirip sama ya dengan aplikasi pinjol ilegal dari ke-6 pinjol tersebut ya. Uku tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Gue hanya buka saja, tampilan juga sama seperti ini ya. Gue hanya untuk melihat saja, hanya untuk melakukan klik saja apa yang terjadi ya bro. Oke. Di sini kita sudah memasuki ke dalam scanning ya, kita sudah melakukan scanning. Di sini teman-teman, dari hasil scanning bisa teman-teman perhatikan baik-baik ya untuk videonya. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa di dalam aplikasi Pinjol Uku di situ ada yang namanya subdomainnya datahub.uku.indo.com. Teman-teman perhatikan ya, di situ terlihat ya ada yang namanya bertulisan di bawah DNS,53 terbaca datahub ya uku.indo.com. Sangat terlihat sekali. Nah, di sini sangat jelas ya, APL-nya Uku, protokolnya DNS ya, dan juga di situ terlihat ada subdomainnya menggunakan datahub.uku.indo.com. Ini hasil scanning di aplikasi pinjol legal OJK yang bernama Uku. Di sini kita ambil dulu sumbernya bro ya, hasil scanningnya kita simpan dulu.
Ya, teman-teman juga bisa lihat ini ya. Nanti kita akan mencari perbandingan. Ya, kita akan mencocoki dari 6 aplikasi pinjol ilegal yang saat ini gua miliki atau yang saat ini gua sudah install, karena 6 aplikasi pinjol ilegal ini milik dari member grup WA gue, dan gue jadikan konten untuk memberikan edukasi, informasi bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang galbe pinjol. Oke teman-teman, di sini kita akan buka dari yang pertama adalah dari aplikasi pinjol ilegal uang fintech. Dari aplikasi pinjol ilegal uang fintech, kita sudah login, tampilannya seperti ini. Ini tampilan awal seperti ini, biasa kayak ada iklan, tapi ini kelihatan buatan saja. Aplikasi pinjol uang fintech, tampilan awalnya mirip dan sama dengan aplikasi pinjol UKU. Dari tampilannya saja sudah terlihat. Di situ teman-teman bisa lihat bahwa kita memiliki jumlah hari keterlambatan 3 hari. Ya, nominal tunggakan atau utang yang harus kita bayarkan 2.200.000. Oke. Dari sini teman-teman bisa perhatikan baik-baik, kita akan melakukan scanning ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke scanning. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, di aplikasi uang fintech sudah terbaca ya, gateway-nya teman-teman bisa lihat, dan juga teman-teman ya tolong perhatikan ini baik-baik ya. Nah, teman-teman perhatikan di sebelah sini di uang fintech HTTPS untuk portnya 443 ya. Terbaca data hub ukuindo.com statusnya aktif karena baru gue saja buka, dan terbaca subdomain atau domainnya yang dimiliki aplikasi pinjol ilegal uang fintech, terbacanya data hub ukuindo.com ya. Nama APL-nya uang fintech, https datahub.ukuindo.com ya. Di sini sangat terlihat sekali bro, bahwa di saat kita melakukan akses di aplikasi pinjaman online ilegal uang fintech, ini ternyata mereka ada hubungannya nih dengan domain milik pinjol UKU ya. Bisa disimpulkan masih satu server. Ini baru dugaan saja bahwa aplikasi pinjol UKU dia bekerja sama atau masih satu server dengan pinjol ilegal uang fintech. Aplikasi pinjol uang fintech ini tidak ada di Play Store, melainkan teman-teman kalau sudah download, sudah install, teman-teman hanya bisa mendapatkan aplikasinya melalui link undangan, link tautan download, dan di mana itu dipromosikan kepada orang yang dikenal melalui isi pesan SMS ya. Jadi aplikasi itu hanya ada melalui link dari SMS saja ya. Nama apelnya uang fintech bro, kalian teman-teman bisa baca di sini, ini sangat jelas sekali, dan aplikasinya ya, aplikasi uang fintech ini terhubung loh di domain dari pinjol UKU ya. Ini semoga pemerintah bisa melihat ya, mungkin saja ini ada mafianya bro, ada mafianya pinjol legal berhubungan dengan pinjol ilegal, karena sudah jelas sekali kita masyarakat Indonesia harus bisa mengikuti program pemerintah, yaitu berantas pinjaman online ya. Nah teman-teman di sini bisa perhatikan, kita sudah masuk ke dalam perizinan terbaca hasil scanningnya uang fintech. Ternyata aplikasi pinjol ilegal dari uang fintech ini hanya bisa mengambil atau bisa melakukan penyadapan kontak, dan juga bisa membaca aplikasi yang kita install di dalam HP kita. Dan yang kedua di situ teman-teman bisa baca lagi, dia bisa mengambil log panggilan telepon seluler. Dia bisa membaca panggilan masuk dan panggilan keluar ya. Isi log panggilan masuk dan keluar mereka bisa mengetahui atau bisa mengambilnya ya. Log panggilan, kontak ya, isi SMS, dan juga galeri. Sangat bahaya sekali bro, sangat bahaya sekali. Nggak habis pikir ya bro, pinjol ilegal kenapa ini satu server dengan pinjol legal, dan ini hanya baru dugaan saja ya. Ini hanya baru dugaan saja. Mungkin teman-teman yang orang IT ataupun bisa siapapun dia orangnya yang bisa cobalah cek aplikasi pinjol ilegal apakah benar ya. Banyak aplikasi pinjol ilegal berhubungan atau satu server dengan pinjol legal OJK. Nah teman-teman, yang selanjutnya kita buka aplikasi yang keduanya, yaitu Kokes, aplikasi pinjol ilegal yang bernama Kokes. Sama aplikasi pinjol ilegal yang bernama Kokes,
Anda bisa mendapatkan aplikasinya kalau teman-teman mendapatkan ya promosi ataupun link undangan, link tautan download, dan itu andanya di isi SMS ya. Aplikasi pinjol Kokes ya berbeda dengan aplikasi pinjol ilegal yang bernama tadi uang fintech atau pinjol UKU ya. Nah teman-teman bisa lihat bahwa kita ada tunggakan 3,9 juta ya. Anda tunggakan 3,9 juta ya. Dan teman-teman ini hasil scanningnya, perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Di situ terbaca Kokes ya, Kokes ada ya, ternyata nih tidak terhubung ya, tidak ada, sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan pinjol UKU sepertinya ya, karena di dalam pinjol Kokes gue nggak terlalu tekunin untuk mengecek aplikasi pinjol Kokes. Untuk di sini terbacanya ivi.kokes.live ya, untuk domain yang dimiliki aplikasi pinjol Kokes yaitu kokes.live ya. Dan teman-teman di sini tidak ada kemungkinan ini mereka nggak satu server ya, nggak satu server, karena di dalam aplikasi pinjol yang sebelumnya uang fintech mereka nge-trigger 2 domain ya. Yang pertama ukuindo.com, yang kedua adalah dari Lava ya, dari lava.com juga ada. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk perizinan atau fungsi penyadapan dari aplikasi pinjol ilegal yang bernama Kokes. Ini sangat berbahaya sekali, yaitu teman-teman dia bisa membaca agenda kalender yang ada di handphone kalian, dan juga bisa membaca di sini aplikasi yang kalian install, dan yang selanjutnya dia bisa mengakses histori lokasi kalian, dan dia juga bisa membaca ID telepon kalian, merek handphone kalian, email kalian, dan jaringan yang kalian gunakan mereka bisa baca. Dan juga mereka bisa meretas isi kontak atau bisa mengambil isi buku kontak kalian, dan juga mereka bisa mengetahui log SMS dan juga log panggilan keluar dan masuk, dan memori eksternal dan internal. Waduh, banyak sekali, ngeri. Ini aplikasi Kokes sangat luar biasa penyadapannya. Dan gua juga teman-teman tidak merekomendasikan Anda install aplikasi pinjol Kokes. Tapi kalau teman-teman sudah terlanjur install aplikasi pinjol Kokes, segera mungkin untuk uninstall ya. Bagaimana cara untuk uninstall? Teman-teman cukup lakukan uninstall aja, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah perlu hapus caca, hapus data. Kalau hapus caca dan hapus data boleh saja. Dan hapus caca dan hapus data di aplikasi pinjol legal atau ilegal itu bukan untuk mencabut sadapnya, bukan untuk menghentikan sadapnya, bukan untuk ya menghapus data Anda di aplikasi pinjol ilegal atau legal tersebut. Fungsi hapus caca dan hapus data hanya untuk menambah ruang memori kalian saja. Jadi opsi hapus caca, hapus data itu tidak terlalu wajib. Yang wajib itu adalah kalian uninstall aplikasinya atau hapus aplikasinya. Aplikasi yang berikutnya adalah Pinjol Kredit Pro. Aplikasi Pinjol Kredit Pro ini dari segi tampilannya mirip dengan uang fintech dan pinjol UKU. Tampilannya mirip sekali ya, sama sekali ya. Tanggal jatuh tempo 08 bulan 11 2024 ya, dan untuk nominal pelunasan 1.900.000 ya. Teman-teman bisa perhatikan, kita akan melakukan penglihatan cek ya aplikasi pinjol Kredit Pro ini ya, perlu teman-teman lihat. Nah, di sini kita sudah memasuki hasil scanningnya. Nah, teman-teman sudah kebaca di sini hasil scanningnya dari Kredit Pro ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan baik-baik, jangan di skip-skip ya bro. Dan kita akan melihat dari detail aplikasinya seperti apa, dan teman-teman bisa perhatikan lagi di sini. Untuk aplikasi pinjol ilegal Kredit Pro terlihat protokolnya HTTPS-nya dan kurung TCP. Dan di sini SNI-nya yaitu datahub.ukuindo.com. Di saat gue buka ya, itu langsung terhubung tuh ya, terhubung dengan aplikasi pinjol legal. Di saat Anda login, di saat Anda mengizinkan aksesnya, itu akan terhubung di aplikasi pinjol UKU. Waduh, ngeri sekali ya bro, ngeri sekali ya, ngeri sekali bro, ngeri. Dan selanjutnya teman-teman di sini ya, kita akan coba melihat untuk detail dari perizinan aplikasinya seperti apa. Kredit Pro terbukti terlihat ya ada hubungannya nih dengan pinjol legal UKU.
ada apa ini dengan pinjol UKU ya? Ada apa ini? Dan teman-teman, kalian bisa perhatikan bahwa lalu lintas 6,1 KB diterima dan paket 21 diterima, 21 terkirim. Artinya kita mengirim dan dia mengirim data. Kita mengirim data dan dia mengirim data melalui jaringan server dia, melalui HP kita. Ya. Dan teman-teman bisa melihat di situ muatan 1,3 KB yang dimuat atau kita mengirimkan 9,3 KB, durasi 54 second ya. Dan teman-teman juga bisa perhatikan ini si paketnya antara di encode, jadi kita tidak bisa melihatnya seperti apa untuk detailnya. Dan teman-teman juga bisa perhatikan kembali ya untuk aplikasi pinjol ilegal Credit Pro. Untuk permission atau izin aplikasinya atau fungsi sadapnya ini mengambil apa saja bro. Nah teman-teman di sini ternyata aplikasi pinjol ilegal yang bernama Credit Pro ya, ternyata dia men-trigger dari dua subdomain. Yang pertama subdomainnya data hub, yang kedua di sini ada yang namanya subdomainnya gateway, dan domainnya adalah DigiPin Credit Pro. Jadi dia nge-trigger ya, di saat kita mengizinkan semua aplikasinya berjalan di handphone kita, maka data-data itu akan terkirim, akan nge-trigger di dua domain Credit Pro dan UKU Indo. Masuknya ke subdomainnya data hub, dan yang Credit Pro masuk subdomainnya gateway. Dia nge-trigger bro, nge-trigger, anjay. Ngeri sekali. Pinter-pinter nih bro, orang-orang seperti ini orang pinter semua, orang cerdas nih IT-nya nih, programmernya orang cerdas, gila ya. Sungguh luar biasa ini. IT-nya, programmernya orang-orang hebat semua bro ini. Ya, gua akui orang-orang hebat ya membuat aplikasi ini ya. Dan di sini terlihat nama aplikasi Credit Pro. Untuk nama paket aplikasinya yang itu lava wall credit. Ya, ini nggak terlalu penting juga. Dan teman-teman bisa lihat, perhatikan permission yang dimiliki aplikasi pinjol Credit Pro. Ya, di sini dia bisa melihat ya request install paket. Buset, bisa request loh install paket, gokil. Bisa mengambil isi buku kontak, bisa mengambil log panggilan kontak, dan selanjutnya bisa membaca red phone number, bisa membaca SIM card Anda. Gokil bro. Jadi kalau Anda install ya, Anda install aplikasinya, lalu di SIM card kalian ini ada nomor, maka dia bisa baca nomor kalian. Gokil ya, hebat banget ini, sumpah nih, gokil ya. Nah, aplikasi pinjol ilegal yang bernama Credit Pro tadi, dia bisa mengambil sekali lagi buku kontak, log panggilan masuk keluar, isi SMS, dan juga galeri. Ngeri sekali nih ya, pinter cerdas nih orang programmernya. Dan di sini ada aplikasi pinjol ilegal yang bernama ya Danamu. Ya, aplikasi pinjol ilegal Danamu ini mirip sekali tampilannya dengan aplikasi pinjol UKU, Credit Pro, dan juga uang fintech. Sebenarnya masih banyak lagi bro, tapi di sini gue tampilkan sedikit-sedikit saja karena kalau gue bahas semua ini panjang sekali. Nah teman-teman di sini bisa perhatikan baik-baik, kita memiliki nominal pinjaman 2.400.000, durasi pinjaman 15 hari, dan denda keterlambatan 384.000, dan kita harus jumlah yang harus kita bayar 2.800.000. Kita melakukan pinjaman itu 2.400.000, tapi yang masuk itu ke rekening tidak 2.400.000 bro. Sangat jauh sekali. Anda mendapatkan cuma 1 juta rupiah doang, dan Anda harus wajib bayar itu 2.800.000 rentenir online ya. Dan teman-teman perhatikan, nanti akan gue berikan penjelasannya lebih detail, lebih dalam, agar teman-teman ini lebih paham lagi nih, jangan mau teman-teman dibodoh-bodohi dengan aplikasi pinjol ilegal ataupun legal. Nah teman-teman di sini terbaca sekali ya, aplikasi pinjol ilegal Danamu ya, terbukti mereka ini ada hubungannya dengan aplikasi pinjol legal yang bernama ukuindo.com. Yang menjadi pertanyaan gua, kok bisa ya aplikasi pinjol ilegal Danamu dan lain sebagainya ini ada domain yang masuk di aplikasi ini yang bernama ukuindo.com, dan subdomainnya dia menggunakan data hub. Ini ada hubungannya apa ini loh bro? Ini kan jadi pertanyaan ya bro. Dan teman-teman perhatikan ini baik-baik. Nama aplikasinya Danamu. Ya, protokolnya menggunakan HTTPS TCP. SNI, dia menggunakan SNI ini data hub. Ya, titik
ukuindo.com. Lalu lintas kita mengirimkan sebuah data 5,6 KB, cukup besar sekali ya. Nah teman-teman, makanya kenapa HP kalian tuh sering panas setelah teman-teman install aplikasi pinjol ilegal, karena kalian mengirim data itu ke dalam server pinjol gede sekali, 5,6 dan bahkan bisa lebih. Data terkirim itu yang masuk dari server ke kita itu sebesar 3,5. Ya paket 16 tuh, paket yang dimuat itu ada 16 data tuh, 16 data. Gokil. Ya, makanya HP kalian sering panas karena sering terjadinya komunikasi dengan beban yang sangat besar sekali. Nah, teman-teman, ini muatan yang kita terima dan kita kirim itu telah di encode dan kita tidak bisa melihatnya seperti apa, detailnya seperti apa, data-datanya seperti apa. Oke, teman-teman bisa lihat detail dari aplikasinya. Ini Danamo. Ternyata sama, perizinannya sama sekali kayak tadi. Bisa request install paket loh. Ya, maksudnya apa nih Bang? Ketika kita menginstal aplikasi pinjol ilegal Danamo, lalu kita diamkan aplikasi ini di aplikasi kita berjalan, di HP kita berjalan, lalu kemudian si IT-nya ini melakukan request install aplikasi lagi melalui medianya aplikasi pinjol Danamo. Dan kita nggak akan tahu dan kita tidak akan menyadari si IT-nya ini menginstal di HP kita ini aplikasi apa. Takutnya aplikasi virus Trojan yang fungsinya hanya untuk monitoring atau menghack HP kita. Ini sangat ngeri sekali, ngeri dan gue tidak menganjurkan teman-teman install ini, gue tidak menganjurkan. Lebih baik jauhi aplikasi pinjol ilegal. Teman-teman bisa lihat di sini aplikasinya bisa meretas kontak, bisa mengambil kontak, rok panggilan, dan juga banyak sekali, banyak. Kalau gue sebutin panjang sekali nih bro, panjang. Ini ngeri sekali. Lebih baik teman-teman uninstall aplikasinya, jangan download walaupun Anda butuh uang, jangan coba-coba teman-teman install virus dari aplikasi pinjol ilegal Danamo dan sejenisnya. Oke, dari sini gue stop untuk menampilkan video dokumentasinya seperti apa, dan itu tadi untuk sampel aja agar teman-teman lebih hati-hati lagi, jauhi aplikasi pinjol legal dan ilegal. Nah sekarang begini bro, yang menjadi pertanyaan teman-teman, ini banyak sekali pertanyaan teman-teman itu gue terima. Ada yang bilang, Bang, gue galbe di pinjol legal, kenapa gue ngajukan di pinjol ilegal itu ditolak? Ya, tadi sudah jelas sekali bahwa aplikasi itu yang tadi gue tampilkan diduga ini berhubungan atau satu server dengan pinjol ilegal dan legal. Makanya mereka itu menjadi Anda diterima atau tidak, mereka dapat bahan analisnya atau indikator-indikatornya mengambil datanya dari pinjol legal. Kenapa? Karena pinjol legal ini mereka bisa melaporkan Anda atau bisa melihat histori ataupun indikator-indikatornya, data-data nasabah itu di dalam Pusdapil, Pusat Data Center Fintech Lending. Ketika pinjol itu terdaftar di OJK, maka dia bisa menganalisis data-data nasabah di dalam Pusdapil, yaitu data-data nasabah yang galbay, yang telat bayar, yang datanya bagus. Makanya teman-teman, Anda galbay, Anda tidak galbay, Anda memiliki rawatan, pasti banyak sekali penawaran-penawaran dari isi SMS yang sifatnya menggiurkan. Pengajuan diterima 50 juta, contohnya seperti itu. Ya, karena Anda terdeteksi riwayatnya bagus, historinya bagus, makanya teman-teman bisa mendapatkan penawaran pinjaman online. Dan yang kedua adalah kenapa ditolak, yaitu jelas sekali pinjol legal dan ilegal terhubung. Pinjol legal akses untuk melihat histori indikator-indikator nasabah yang bagus, yang jelek, itu mereka bisa lihat, mengecek di dalam Pusdapil, Pusat Data Center Fintech Lending. Di situ teman-teman sudah terjawab jelas sekali bahwa kalau teman-teman galbay atau punya aplikasinya berlebihan, maka teman-teman ya tidak akan bisa mengajukan pencairan pinjamannya di aplikasi pinjol ilegal. Namun kalau teman-teman punya rawatan bagus, limitnya besar, tentu banyak sekali tuh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang menawarkan Anda pinjaman melalui isi SMS. Tapi semua itu teman-teman jangan pernah tergiur. Penawaran-penawaran melalui SMS, melalui WhatsApp, melalui telepon, hindarkan dan jangan mau. Ya.
Dan teman-teman, untuk pembahasannya lebih detailnya silahkan join dalam grup WhatsApp kita. Dan teman-teman yang mau konsultasi melalui telepon dengan saya, silahkan saja langsung join dalam grup WA kita. Dan teman-teman juga di sini yang mau join di dalam grup Telegram, itu link grupnya ada di dalam deskripsi. Dan mungkin durasinya segitu aja, cukup 25 menit saja. Karena kalau terlalu panjang gue bahasin teman-teman, nanti pusing. Karena ini videonya mungkin yang orang awam menguras pikiran teman-teman. Tapi coba teman-teman bisa ulangi, tonton video ini sampai selesai, ulangi. Ada teman-teman, mungkin teman-teman tidak paham, ulangi, dan sampai Anda paham. Pada intinya, pinjol itu satu server dengan pinjol legal dan ilegal. Gue yakin sekali ada indikasi banyak mafia, mungkin di pejabat yang melindungi pinjol ilegal yang masih beroperasi di Indonesia ini. Bahkan banyak sekali aplikasi pinjol ilegal yang sering bergonta-ganti namanya di Play Store, tapi tidak di take down, tidak diblokir. Dan bahkan ada yang sampai 1 tahun aplikasi pinjol ilegal di Play Store masih ada dan tidak di take down dan tidak diblokir. Ya, semoga Pak Prabowo bisa melihat ini, bisa menghentikan, bisa berantas mafia-mafia di dalam aplikasi pinjol ilegal yang memang ini menyangkut nama baik dari pejabat tersebut. Ya, mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dalbar.